Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Kondisi-kondisi yang berkembang, maka pada malam hari ini coba secara singkat, sederhana kita menerangkan bagaimana menyikapi tantangan-tantangan hidup dan apa solusi yang harus kita kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hayata ziyadatan li'amalil khair wa ja'alal mauta rahatan lana min kulli syarrin wal fasad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi isti'dadan bidaril khuludi wal mi'an. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini setelah pada malam Rabu ba'da Ramadan kita telah menerangkan tentang pesan dan pesan Ramadan. Kesannya tentu sudah kita pahami semua, bahwa bulan itu bulan agung yang diberi pahala luar biasa. Bahkan pada bulan ini yang tidak bisa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kecuali merupakan sebuah rahmat dari Allah kepada hambanya, yaitu terutama dalam ampunan dosa, dalam peningkatan amal, bahkan juga berkesempatan dalam meraih pahala-pahala yang luar biasa yang dibandingkan dengan tahun atau amal yang lain, yaitu sebanyak 3 tahun 4 bulan dalam 3 tahun 4 bulan dalam malam Lailatul Qadar. Pada malam hari ini, sesuai dengan yang kami hayati, kami dengar dari berbagai pertanyaan, kondisi-kondisi yang berkembang, maka pada malam hari ini coba secara singkat, sederhana kita menerangkan bagaimana menyikapi tantangan-tantangan hidup dan apa solusi yang harus kita kerjakan. Jamaah yang berbahagia, kita sama maklum suasana sekarang ini ada orang yang menyatakan bukan dalam kondisi yang baik, bahkan istilahnya bukan dalam kondisi baik, dalam kondisi tidak baik. Ada yang bermacam istilah yang disebutkan. Artinya ada saja masalah-masalah yang merupakan tantangan. Tantangan diantaranya adalah masalah ekonomi. Sekarang ini ekonomi umat adalah sangat susah. Bahkan ada yang menyatakan keluarga-keluarga baik dengan harga barang yang mahal, kebutuhan biaya yang banyak untuk pendidikan anak-anak, untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Maka karenanya apa solusi yang kita harus kembangkan di masa-masa yang akan datang? Tantangan yang bermacam-macam ini adalah
tidak lepas dari ujian Allah. Kalau Allah telah menguji, pasti kalau kita bersabar akan mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sisi yang lain juga kami dengar di tengah masyarakat, walaupun kita tidak turut serta, yaitu perbedaan-perbedaan para ulama yang menyebabkan masyarakat susah memilih dan memilah. Bahkan bukan hanya itu, sehingga terjadi perselisihan di antara guru-guru kita itu. Jadi dengan demikian pentinglah kita menyikapi, mencari solusi yang tepat sehingga kita benar-benar dalam suasana yang terpelihara. Jamaah yang berbahagia, ada beberapa prinsip yang prinsip ini penting kita jaga, terutama bagi orang mukmin, orang muslim. Jadi di antaranya adalah orang mukmin itu selalu bercita-cita yang baik, rencananya yang bagus dan sebagainya. Bahkan juga tidak lepas dari bidang agama, menjadi manusia yang sukses selama dalam hidup ini. Karenanya satu di antaranya tantangan adalah tentang sikap kita dengan agama ini, dengan agama kita. Karena disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal imanu bitamanni walakinnahu ma waqara fil qalbi wa sadaqul amal. Bukanlah iman itu rencana dan cita-cita, tetapi iman adalah sesuatu yang ada di hati dan kita buktikan dengan amal yang nyata. Jadi dengan demikian, kalau kita ingin melihat, mengukur bagaimana iman umat pada masa sekarang ini, bagaimana dalam hubungan dengan keluarga masing-masing kita, yang sehingga semua bercita-cita supaya kita menjadi orang yang benar-benar selamat daripada iman. Bahkan kalau kita melihat orang-orang mencari sedekah, yang bersedekah di jalan, walaupun kita tidak minta berdoa, tetap dia berdoa, ya Allah, selamatkan imannya, mudahkan rezekinya. Walaupun orang yang berdoa itu kadang-kadang salat pun belum tentu ada. Jadi ini namanya bahwa iman itu penting yang dapat menyelamatkannya. Jamaah yang berbahagia, karena itu sekarang kita harus mengkaji ulang apakah iman kita ini sudah tepat, sudah benar, apalagi sudah sempurna. Kenapa hal ini perlu kita diangkat? Karena suatu kenyataan bahwa kita beriman sekarang bukan karena kehendak sendiri, tetapi adalah karena mengikuti orang tua atau lingkungan kita memang Islam. Jadi masalah iman itu dibicarakan meskipun tidak yakin dan sebagainya. Bahkan ada lingkungan-lingkungan yang lingkungan itu sebenarnya tidak dekat dengan agama, akan tetapi karena sudah sebuah tradisi, yang tradisi itu dijalankan, maka karenanya timbullah kemauan untuk menghidupkan nilai-nilai agama. Dengan demikian sejalanlah dengan tujuan daripada
syariat Islam adalah hifdzuddin, memelihara agama. Karenanya dalam kesempatan pada hari ini, bagaimana langkah semuanya untuk menghilangkan keraguan-keraguan, memulai masa depan kita dengan lebih baik. Maka saya membaca dalam sebuah kitab kecil ini tentang peran iman itu sendiri, yaitu yang disebut dengan istilah lain yaitu membangun hati. Membangun hati, yaitu kadang-kadang hati kita ini sudah beku, sudah tidak hidup, bahkan tidak bersinar lagi. Jadi kenapa? Karena kita telah melupakan ajaran agama kita. Jadi dengan iman yang tidak kuat lagi, maka menjadi segala sumber rezeki kita yang terbatas, sumber hidup dalam rumah tangga yang tidak nyaman. Bahkan kita dengar dari pengadilan, karena kami dulu adalah mantan hakim, maka disebutkan bahwa perceraian sekarang bukan saja di Indonesia, di Aceh sendiri sangat banyak. Bahkan yang lebih aneh lagi, yang banyak itu dilakukan oleh perempuan lagi. Ini sebuah permasalahan yang perlu dikaji kembali, karena diantaranya adalah hubungan dengan hati kita yang sudah tidak pasti. Maka disebutkan di dalam sebuah kata pujangga, innal quluba idza tanafara wadduha ka zujajatin idza kasara ayus'aku. Artinya hati kalau sudah tidak menyatu, tidak ada timbul rasa lari dari kasih sayang, hati sudah tidak ada lagi kasih sayang, maka seperti kaca apabila pecah, sudah pecah susah disatukan kembali. Ingin kami angkat hal ini sangat penting. Kami dari gejala-gejala ini bisa saja masa depan umat Islam di mana saja, bahkan di daerah kita ini akan lebih baik, akan tetapi akan bertambah masalahnya, bersambah masalah-masalah baik yang sifatnya agama, demikian pula sifatnya sosial. Jamaah yang berbahagia, membahas masalah hati ini, yaitu ada tiga macam hati kita yang diterangkan secara umum. Yang pertama, qalbul mutmainnah, orang hatinya yang teguh, yang tenang. Karena apa? Karena menjaga prinsip-prinsip agama. Maka menjaga prinsip-prinsip agama ini adalah sebuah panggilan untuk membina hati kita itu lebih baik. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, salah satu la taghayyurna qalbil mu'min fil hayatid dunya. Ada tiga hal la taghurrannakum, yang tidak akan bergeser orang mukmin dalam kehidupan dunia. Jadi apa? Hatinya tidak tetap teguh, tenang dalam menjalankan agama dan menjaga hubungan ukhuwah sesama. Di antaranya adalah ikhlasul amal lillahi ta'ala. Kita ikhlas mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dengan demikian langkah awal yang paling mujarab adalah mari kita membersihkan hati dengan cara melakukan sesuatu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu dimulaikan dengan ikhlas, man akhlasa khalasa. Jadi man akhlasa khalasa. Artinya orang yang ikhlas selesai semuanya. Tidak pernah ada sisa-sisa yang bermasalah. Yang kedua, wasara alal harbi wasala. Orang yang selalu lurus di atas rel, maka ia akan sampai kepada tujuannya. Dengan demikian, satu adalah membangun keikhlasan, meskipun hal ini adalah sangat berat. Ya. Yang kedua, wal hubbu wal bughdu lillahi ta'ala. Yang kedua, dalam pola hidup kita ini senang dan benci karena Allah. Senang dan benci adalah karena Allah. Bukan senang karena dipuji, bukan senang karena ada embel-embel lain, tetapi senang adalah karena memang Allah menyatakan seperti itu, Allah menganjurkan seperti itu, kita menyambut perintah Allah seperti itu. Demikian pula kalau kita marah juga karena Allah, maka karenanya sikap mampu memilih dan memilah mana yang sebenarnya harus dicintai dan mana pula yang harus dibenci. Mana benci bukan berarti membuat permusuhan. Kita ada sebuah garis pola hidup kita. Hari ini saya senang kepada si fulan karena dia memang menjalankan sesuai dengan kehendak agama. Yang kedua, kenapa kita benci kepada si fulan? Karena dalam langkah-langkahnya adalah menyimpang dengan agama. Dan yang terakhir adalah kita tidak pernah terkecuh dengan kehidupan dunia. Kalau ada sebuah prinsip sangat benci meninggalkan nilai agama, ayukraha ilal kufri wal fasad kama yakrahu an nar, yaitu orang benci kepada jalan-jalan kafir dan kerusakan sebagaimana dia sangat benci untuk masuk ke neraka. Jamaah yang berbahagia, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini dalam hal ini Sayyidina Umar menyatakan, yaqulu Umar bin Khattab, faman khalasat niyatuhu fil haq walau ala nafsihi kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa bersih niatnya, jelas niatnya untuk menegakkan kebenaran walaupun untuk dirinya sendiri, maka dicukupkan oleh Allah apa saja di antaranya dan di antara manusia. Artinya Allah akan memelihara antara kita dengan manusia yang lain. Kapan? Selama kita tujuannya ikhlas, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan melakukan sesuatu dengan tujuan memperoleh kepentingan, memperoleh keuntungan. Maka kalau hal ini Allah lepas tangan
kepada yang bersangkutan. Ibnu Qayyim menerangkan dalam hal ini, ditambah Ibnu Qayyim tentang pendapat Umar, fa innal abda idza khalasat niyyatuhu lillahi ta'ala wa kana qasduhu wa himmuhu wa ilmuhu liwajhillahi subhanahu wa ta'ala kana Allahu ma'ah. Artinya seorang hamba bisa niatnya jelas, bersih, tidak banyak basa-basi kalau istilah sekarang, tidak banyak penyimpangan-penyimpangan, maka tujuannya, cita-citanya, ilmunya semua diarahkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka kanallahu ma'ah, Allah akan bersamanya selama-lamanya. Jadi dengan demikian kita ada sebuah panggilan, yang panggilan ini sudah ditegaskan oleh Sayyidina Umar dan Ibnu Qayyim, yang di sana menjelaskan bahwa penting sekali untuk mencapai tujuan dan Allah akan membantunya, yaitu kalau kita dalam menjalankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian, dalam melanjutkan pembicaraan wasub taqwa wal ihsan khulusun niyati lillahi fi iqamatil haq. Karenanya prinsip induk dari ketakwaan dan kebaikan adalah bersih niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi iqamatil haq, dalam menegakkan kebenaran dan sebagainya. Jadi jamaah yang berbahagia, ini barangkali solusi ketika kita berhadapan dengan bermacam-macam kondisi, suasana galau dengan bidang yang beragam, maka harus kita membersihkan hati. Dengan membersihkan hati, kita akan mendapat bantuan karena Allah bersama kita. Wa basyiri hadhil ummah bin nasri wa sana wa tamkin. Wa man amila minhum amalal akhirah li dunya lam yakul lahu fil akhirati minan nasab. Aminan nasib. Yang artinya, beritahukanlah rasa gembira kepada umat dengan pertolongan Allah, dengan kejayaan yang diberikan oleh Allah. Maka barang siapa yang beramal amal akhirat karena tujuan dunia, maka baginya tidak ada bahagian, tidak ada faedah di akhirat amal-amalnya itu. Tidak ada bahagian yang akan dibawa pada hari akhirat. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, inilah jawaban untuk menjawab bagaimana sikap kita menyikapi semua itu. Maka sikapnya, apakah orang itu ikhlas karena Allah atau bukan? Nah, ini kata kunci dan sebagainya. Maka kadang-kadang di dalam mengamalkan sesuatu, bentuknya adalah bentuk amal akhirat, tapi tujuannya tujuan dunia, itu tidak ada nilai apa-apa. Jadi inilah tahap awal jemaah yang berbahagia. Kita diajak membersihkan pola pikir kita dengan bersih, seperti yang sudah dinyatakan di dalam kaidah man akhlasa khalasa. Orang yang bersih dalam pola hidupnya, maka selesai semua, akan selesai semua. Jadi kalau sekarang banyak hal-hal yang tidak pernah selesai, justru bertambah masalah karena kita tidak kembali kepada prinsip-prinsip yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan pada malam hari ini tentu kami sengaja mengangkat hal-hal yang mendasar,
hal yang mendasar karena dimulai dari hati. Karena ada istilah hadis, kalau hati sudah bagus, baguslah semuanya. Maka karenanya kami mengajak saudara-saudara kami untuk membangun kebersamaan, merajut persatuan, membina ukhuwah melalui membersihkan hati kita masing-masing. Karena semuanya sangat tergantung kepada kemauan kita, lebih-lebih dalam suasana sekarang yang tidak menentu, bahkan di mana-mana ada perpecahan. Saya sendiri ketika membaca YouTube itu, ini bukan saja rakyat, masyarakat, para ulama itu saling tuding menuding. Ini bukan saja di daerah Aceh, bahkan yang lebih banyak adalah melalui TV yang terjadi pada tingkat nasional, yang sehingga orang tidak saling menghargai lagi. Kalau bisa dicaci, untuk apa tidak? Jadi seolah-olah seperti ini. Maka kami ada sebuah harapan, marilah Aceh kita bangun ke depan, yang dimulai dengan sikap kebersamaan dalam membangun cita-cita, dengan catatan kita tidak hanya melihat dari segi-segi negatif, tetapi juga harus segi positif, menghilangkan perbedaan-perbedaan. Kalau ada sikap menjaga yang positif-positif saja, kalau ada yang negatif dibiarkan saja, tidak perlu dilanjutkan. Maka ini sudah kami praktekkan, seolah-olah kalau ada permasalahan yang mengganggu kebersamaan, biarkan saja, dan dia akan hilang sendirinya pada masa-masa tertentu. Jamaah yang berbahagia, kami rasa pada malam ini kami mengajak kepada kita semua untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan yang melahirkan perpecahan. Kenapa hal ini kami angkat? Karena kami merasa kita masih ada sekat-sekat, yang sekat ini belum selesai. Di antaranya kullu hizbin bima ladayhim farihun, karena semua kelompok-kelompok adalah sangat senang dengan apa yang diterima dari kelompoknya. Dengan demikian kita tidak menghargai kelompok-kelompok lain. Maka inilah yang perlu dihindari. Kenapa? Tidak ada faedah kita berselisih dalam waktu yang lama. Maka disinilah disebutkan di dalam ayat Al-Quran, man ja'a rabbaka biqalbin salim, kita nanti akan bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Saya rasa demikian. Barakallahu, sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin